Semesta ini penuh cerita. Setiap orang punya kisah cinta. Senang, sedih, suka dan duka. Hari demi hari, tokoh demi tokoh. Wow. Penderitaan di atas penderitaan. Penderitaan apa? Kamu lagi ngapain sih? Ini loh. Oh, logika matematika. Agak gampang itu mah. Gimana? Sini ku ajarin. Jadi singkatnya ya, logika matematika itu cara seorang berpikir. Itu bisa dibilang lagi sebagai landasan dalam mengambil keputusan dari sebuah situasi. Biasanya di dalam logika matematika itu ada implikasi, ada konjungsi, disjungsi, pernyataan, premis, dan semacamnya gitulah. Oh, oke, paham. Contohnya kayak gimana? Suatu hari yang cerah, aku berjalan santai tanpa berlari. Seperti kucing, aku membenci air. Jika aku berjalan saat hujan turun, maka bajuku akan basah. Jika bajuku basah, aku kesal. Dan tiba-tiba hujan. Nah, untuk kasus si Via ini kita bisa misalkan H adalah hujan turun, L adalah Via berlari, B adalah baju Via basah, dan K Via kesal. Dari cerita tadi kita dapat argumennya yaitu H konjungsi negasi L implikasi B dan B implikasi K. Lalu kita lihat langkah-langkahnya. Ada yang pertama premis-premis yang tadi. Lalu dari dua premis ini kita silogisme. Dari silogisme kita dapat H konjungsi negasi L implikasi K. Lalu silogisme ini kita balik lalu negasi, yaitu kita kontraposisi. Jadinya kita dapat negasi K implikasi negasi dalam kurung H konjungsi negasi L. Kalau misalnya kita kalikan atau kita masukkan negasinya, kita dapat hasil akhirnya yaitu yang di bawahnya argumen ada negasi K implikasi negasi H atau L, atau bisa disebut juga negasi H disjungsi L. Kalau kita kalimatkan, kita dapatkan kalau Via tidak kesal, berarti itu antara tidak hujan atau Via berlari. Nah, tapi di cerita tadi kita dengarkan kalau misalnya hujan, berarti agar Via tidak kesal, dia harus berlari saat hujan turun. Ya, kurang lebih begitulah contohnya. Masih kurang paham sih. Ada contoh lagi? Suatu hari, saya berangkat kuliah pukul 12 siang. Saya berangkat kuliah dengan sepeda motor, namun tanpa menggunakan helm. Ketika di perjalanan, saya berhenti sebentar, karena tidak tahan dengan silau dan panas dari paparan matahari. Nah, kalau di kasus Alvito ini kita bisa misalkan P yaitu Vito berangkat kuliah pada pukul 12 siang, Q yaitu Vito mengendarai motor, R yaitu Vito menggunakan helm, dan S Vito silau karena paparan matahari. Dari cerita tadi kita dapatkan argumen yaitu P konjungsi Q konjungsi negasi R implikasi S dan P konjungsi R. Sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama dan kedua yaitu premis yang tadi. Lalu dari premis yang pertama atau poin 1 kita gunakan hukum asosiatif untuk mendapatkan Q konjungsi P konjungsi negasi R implikasi S. Lalu poin ini kita gunakan hukum simplifikasi untuk mendapatkan P konjungsi negasi R implikasi S. Lalu poin ini kita konjungsikan lagi dengan premis kedua yang tadi. Lalu kita dapatkan P konjungsi R konjungsi dengan P konjungsi negasi R implikasi S. Lalu kita gunakan hukum distributif untuk mendapatkan poin 6 yaitu P konjungsi negasi R konjungsi R implikasi S. Karena dari negasi R konjungsi R kita dapatkan konklusi false, maka kita dapatkan P konjungsi false implikasi S. Melalui hukum dominasi, kita dapatkan lagi P implikasi negasi S. Lalu
kita konjungsikan poin ke-8 ini dengan premis kedua lagi, yaitu P konjungsi R, sehingga menghasilkan P konjungsi R konjungsi P implikasi negasi S. Lalu kita gunakan hukum negasi mendapatkan R konjungsi P implikasi negasi S. Lalu karena di sini P-nya ada 2, kita gunakan hukum idempoten untuk mendapatkan R konjungsi P implikasi negasi S. Dan terakhir kita gunakan hukum simplifikasi untuk mendapatkan R implikasi negasi S. Kalau dikalimatkan, kita dapatkan kesimpulan yaitu agar Alvito tidak silau, ia harus menggunakan helm. Akhirnya, untuk kuliah selanjutnya, saya berangkat dengan menggunakan helm agar tidak terkena paparan matahari. Untung hari ini pakai helm. Gimana? Paham sih, berarti kayak kisah cintaku dong. Ditinggal dia, selingkuh dengan yang lain. Karena mereka sering chat, mereka jadi dekat. Karena mereka jadi dekat, It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. 너의 뒤에 서 있을게. Akhir-akhir ini, aku merasa bosan bersamanya yang sudah lama. Membuatku ingin mengenal orang baru. 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아. It's beautiful life. Nyaman, satu kata yang penuh makna. Gurau, canda, tawa, senang. Ya, dia duduk di depanku. Rizal seorang. Beautiful my love. Beautiful you. Iya Sofia, sahabat pacarku. Entah sejak kapan kami sering chat dan dekat. Aku jatuh hati untuk kedua kalinya. It's beautiful life. Ya, itu adalah kisah kasihku. Rangkaian cerita dapat dimisalkan oleh beberapa hal. Yang pertama, B adalah Rizaldi yang sudah bosan denganku. C, Rizaldi yang sering chat dengan Sofia. D, Rizaldi dan Sofia yang menjadi dekat. Dan A adalah aku yang menangis sedih. Rangkaian cerita itu dapat dibentuk menjadi argumen. B implikasi C, C implikasi D, D implikasi A. Dengan kesimpulan B implikasi A. Untuk mendapatkan bukti argumen itu, langkah-langkah yang harus diambil adalah B implikasi C sebagai premis, C implikasi D sebagai premis kedua, D implikasi A sebagai premis ketiga. Kemudian, langkah 1 dan 2 menggunakan hukum silogisme, yakni B implikasi D. Kemudian, langkah 4 dan 3 juga menggunakan hukum silogisme, yakni B implikasi A. Dengan itu, maka argumen tersebut dapat dibenarkan dan dapat dibuktikan. Kesimpulannya, Ayu akan menangis sedih jika Rizaldi bosan dengannya. Itu nggak sih? Betul banget. Udah paham ini. Mantap. Rupanya, dibalik setiap keputusan, semesta bergerak oleh hukum matematika. Bulan juga matahari.